Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Puspa bakal ngejelasin tentang distribusi normal multivariat. Nah, untuk distribusi normal multivariat ini ada dua cara, yaitu yang pertama pengujian menggunakan Kiki-plot atau secara univariat, lalu yang kedua uji secara simultan. Nah, seperti biasa kita run data terlebih dahulu. Nah, terdapat data multivariat mengenai rata-rata pengeluaran per kapita di daerah perkotaan dan pedesaan menurut kelompok bahan makanan tahun 2000 sampai 2009. Lalu ini ada 11 variabel atau 11 bahan makanan. Ada padi, umbi, ikan, dan lain-lain. Nah, akan dilakukan penamaan masing-masing variabel. Lalu ini gunanya untuk apa? Karena kita akan mengecek masing-masing variabel menggunakan Kiki-plot, maka diperlukan pendefinisian masing-masing variabel. Kita namain dulu. Nah, lalu yang pertama ini uji normalitas data multivariat secara univariat. Pada variabel padi, kita run summary-nya, box plot-nya. Nah, lalu Kiki node-nya. Nah, bisa teman-teman lihat melalui plot ini. Berdasarkan Kiki plot variabel padi, terlihat bahwa data tersebar tidak jauh dari garis linear yang dihasilkan. Jadi, secara eksplorasi, data variabel padi cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, lalu kita lanjut ke variabel umbi-umbian. Nah, untuk variabel umbi-umbian juga sama. Data tersebar tidak jauh dari garis linear. Nah, jadi secara eksplorasi, data umbi-umbian cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, lalu kita lakukan pada variabel ikan. Secara Kiki-plot juga sama pada variabel ikan. Data tersebar hampir mengikuti garis linear yang dihasilkan. Jadi, secara eksplorasi, data variabel ikan cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, lalu pada variabel daging, pada variabel daging juga sama, bahwa data tersebar hampir mengikuti garis linear yang dihasilkan. Jadi, secara eksplorasi, data variabel daging cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, lalu untuk telur dan susu, juga sama, bahwa datanya tersebar tidak begitu jauh dari garis linear. Jadi, data telur dan susu cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, lalu yang sayur-sayuran juga sama, bahwa data tersebar tidak jauh dari garis linear yang dihasilkan. Jadi, secara eksplorasi, data sayur cenderung mengikuti distribusi normal. Lalu selanjutnya pada data kacang-kacangan. Data kacang-kacangan juga sama, datanya tidak tersebar jauh dari garis linear yang dihasilkan. Jadi, secara eksplorasi, data kacang-kacangan cenderung mengikuti distribusi normal. Lalu, ke data buah-buahan. Nah, untuk data buah-buahan nih, kalau misalnya kita lihat, ini datanya tersebar agak jauh nih dari garis linear yang dihasilkan. Jadi, bisa dibilang data buah-buahan itu tidak mengikuti distribusi normal. Nah, lanjut untuk data minyak dan lemak. Nah, untuk data minyak dan lemak, sebaran datanya itu hampir bersebaran mengikuti garis linear. Jadi,
data minyak dan lemak cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, lanjut nih, yang bumbu-bumbuan. Yang bumbu-bumbuan juga sama, dia datanya tersebar di garis linear, jadi datanya cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, lanjut nih untuk data makanan dan minuman jadi. Nah, ini juga sama, datanya dia cenderung mengikuti distribusi normal karena sebaran datanya berada di garis linear. Nah, itu untuk secara univariat atau secara Kincke plot. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas data multivariat secara simultan. Nah, secara simultan ini kita perlu menggunakan package yaitu MVN. Kita run package-nya dulu. Nah, untuk secara simultan ini, jangan lupa kita membentuk hipotesisnya. Untuk K0 itu data berdistribusi normal multivariat, dan untuk K1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, untuk sintaksnya itu MVN, terus datanya ini nama data, terus MVN test Mardia. Kita coba run. Nah, kita caranya ngeliatnya di sini nih. Untuk Mardia skewness, dia p-value-nya 1, hasilnya result. Nah, statistik ujinya itu tolak K0 jika p-value kurang dari alpha. Nah, karena p-value ini dia lebih dari alpha nih, yaitu 1. Berarti dia diterima, berarti datanya normal multivariat. Nah, sementara secara Mardia kurtosis, dia ini datanya 1,62 dikali 10 pangkat negatif 9. Nah, berarti p-value-nya kurang dari alpha. Misalnya kita alfanya itu 0,05. Nah, berarti datanya itu dia tidak normal multivariat secara Mardia kurtosis. Nah, untuk hasil akhirnya itu kita dilihat dari ini MVN. Nah, karena ini NA, atau misalnya kita ibaratkannya 0, berarti kan p-value sama dengan 0, dia kurang dari 0,05. Maka datanya tidak berdistribusi normal multivariat. Jadi, walaupun dia mungkin secara univariat, dia normal datanya, tapi belum tentu secara multivariat dia bakalan normal multivariat. Paling segitu dari aku. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang enak atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.